Itu bagian dari perintah Jokowi supaya anak buah itu ngomong. Supaya anak buah ngomong. Dan dia menyuruh anak buah ngomong pula. Dia akan cuti sampai tahun 2027. Aku udah ngomong itu, Bung, bukan soal cuti. Dia menghindari pengadilan, menghindari tanggung jawab, memperlihatkan dia punya ijazah, karena dia itu nggak punya. Dan sekarang ini orang-orangnya disuruh bersuara bahwa dia tidak dihormati oleh partainya yang dulu. PDIP suruh menghormati dia. Sudah dipecat. Dan waktu dia dipecat, dia menelan korban Bung Hasto. Mau dimana begitu kutukan. Dan itu tidak karena PDIP. Dia itu dalam ungkapannya orang-orang Solo. Kowe metik waing pakerti, kamu memetik buah tingkah lakumu sendiri. Jadi jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan PDIP, jangan salahkan Bung Hasto, jangan salahkan siapapun. Nah ini tukang ngomong-ngomong dari PSI ini orang tua yang tidak bisa membimbing anak-anak muda, dia menuduh, wah dia dilemahkan oleh kekuatan yang dulu. Dia yang mengkhianati partai, kenapa? Dan macam-macam kayak begitu. Nggak bisa, Bung. Orang bersuara seperti suara PSI yang kayak begini ini tidak bisa diterima. Itu bagian dari perintah Jokowi supaya anak buah itu ngomong. Supaya anak buah ngomong. Dan dia menyuruh anak buah ngomong pula. Dia akan cuti sampai tahun 2027. Aku udah ngomong itu, Bung, bukan soal cuti. Dia menghindari pengadilan, menghindari tanggung jawab, memperlihatkan dia punya ijazah, karena dia itu nggak punya. Nah, efek dari penghindaran tanggung jawab macam itu kan perkara hukum itu. Nggak bisa di pengadilan itu tidak mengadili presiden maupun wakil presiden. Dia mengadili individu bernama Jokowi yang mengkhianati janji-janjinya yang telah berkali-kali menunjukkan tidak mau urusan dengan pengadilan. Sekarang pada gilirannya dipanggil. Karena lo ingin mencelakai 3 orang peneliti dunia ilmiah. Iya, 3 orang. Dan Bung Resmon. Ya begitulah. Tapi tadi belum dijawab Kang Sobari. Kenapa kemudian tiba-tiba berubah? Kapan turning point-nya itu? Dari pendukung Jokowi sampai kemudian pengkritisi kelas 1 seperti ini. Ketika kita menyadari bahwa orang yang kita junjung-junjung ini tidak layak dijunjung. Pertama, karena dia mengkhianati perkara yang demikian penting dalam hidup kita, yaitu konstitusi. Dia mengobrak-abrik konstitusi dan dia dalam pengertian ini mengapa tidak punya kemampuan untuk mawas diri. Anakmu itu sekolah pun tidak, kenapa kau dorong-dorongkan? Maksudnya Gibran. Iya toh. Dilegal-legalkan, konstitusi yang tidak melegalkan dilegal-legalkan. Dirobek konstitusinya. Supaya dia bisa menjadi wakil. Apa dia tidak tahu wakil presiden itu pekerjaan, itu posisi mulia agung, dan itu representasi dari bagaimana seluruh rakyat mempercayai orang yang dipilih. Kalau begini kita ini golongan orang yang
sekolahan ya, mangan pojok sekolahan kita. Ya. Terus dipimpin oleh orang yang tidak sekolahan, itu kan penghinaan terhadap Oke. Jadi harkat kalau bangsa. saya simpulkan, kemarahan Kang Sobari itu ketika Gibran dicalonkan sebagai wakil presiden. Dan bapaknya mengoyak-ngoyak Oke. PDIP. Mengejar-ngejar PDIP. Sorry. Mengoyak-ngoyak betul ya? Mengoyak konstitusi, mengoyak PDIP. Karena kalau bahasa Jawa oyak-oyak itu artinya ngejar. Mengoyak-oyak ngejar, mengoyak-ngoyak, dikoyak-koyak. Yeah. Jadi dia memaksa diri, memaksa PDIP memberi izin untuk mencapai apa yang namanya term ketiga kepresidenannya. The third term of office ya. Nggak mau, Mbak Mega nggak mau. Dan itu marah. Dan itu marah. Nah kalau hal itu membuat dia marah, maka begitu banyak orang, kita orang-orang waras, kita mendukung dia itu bukan tanpa reserve. Ya, tapi begini Kang Sobari ya, kan saya interview Kang Sobari tahun 2022. Sementara dorongan untuk dinasti politiknya sudah mulai 2020. Ketika di tengah COVID dipaksakan diadakan pemilihan kepala daerah untuk agar Gibran bisa menjadi wali kota Solo. Ya. Tapi Kang Sobari pada interview saya tahun 2022 belum melihat itu sebagai sebuah fenomena yang perlu dikritisi. Belum, mungkin mayoritas orang belum melihat itu. Oke. Karena masih ada unsur legitimate. Asing. Legally right, politically correct. Oke. Seolah-olah. Ya. Apa sebabnya? Karena itu masih dukungan PD Perjuangan. Ya, dan kemudian usianya udah nyampe memang. Itu dulu. Ya. Jadi itu iyalah ini agak sedikit memalukan. Kita udah merasa, Bung. Ya. Wah, malu sekali sebenarnya. Ini aib bagi kita yang memiliki suatu kredibilitas dalam hidup ini. Kalau menyodor-nyodorkan, anaknya sendiri begitu. Tapi sejauh persoalan itu bagi bagi kekuatan-kekuatan politik ya masih menganggap ya oke lah, dia nyerobot itu tempo hari itu di PDIP untuk jadi wali kota itu nyerobot, tapi Pak Rudi mengalah. Dia potong regenerasi yang sudah disiapkan. Potong orang lain. Itu tapi itu hari itu masih ada sejenis pemahaman udahlah diterima. Kita tidak tahu bahwa dia ini diberi hati ngerogoh rempelo. Jadi kita udah kasih hati ngerogoh yang lebih penting lagi dan seterusnya sampai pada suatu kenyataan bahwa menantunya dijunjung tinggi demikian rupa, punya kemewahan politik, anaknya punya kemewahan politik macam itu dan seterusnya dan seterusnya. Juga, akhirnya pada itu red carpet untuk dunia bisnis mereka yang tidak becus. Nyatanya tidak becus dalam dunia bisnis. Dan di situ mulailah kita. Saya agak berdosa kepada Bivitri sebenarnya. Bivitri Susanti. Iya, karena kita berkawan dekat sehingga saya agak leluasa ngeritik Bivitri. Bib, kamu ini itu. Aku membela Bung. Bivitri kan terbuka dalam soal kritik, mirip Anda punya openness. Nah aku bilang begitu. Jadi aku berdosa sama Bivitri sebenarnya. Ya mas begitu, Bung. Itulah momentum, itu turning point dari perubahan mendasar yang terjadi. Itu tidak boleh hanya aku sendiri, Bung. Itu terjadinya perubahan itu menyangkut begitu banyak kekuatan-kekuatan pendukung yang kemudian bye-bye. Meninggalkannya. Iya, meninggalkannya. Jokowi belum terlalu merasa itu kehilangan kita itu belum dia merasa bangga. Masih ada lah. Dia masih meregenerasi. Iya, masih memproduksi kekuatan. Produksi baru. Ya, betul. Gitu. Ya, sobat era sekalian, Kang Sobari ini saking kagumnya dengan Presiden
Jokowi itu sampai membuat novel The President judulnya, yang diilhami oleh The Carpenter di tepi Sungai Bengawan Solo. Dan novel itu tadi saya sudah tunjukkan ketika sesi pertama, tapi it's okay ya, jadi nanti nanti bisa ditunjukkan lagi kalau ini. Kenapa sampai betul-betul terobsesi benar dengan Pak Jokowi sehingga kemudian memunculkan novel sebagai sebuah pembelaan terhadap beliau? Oh, itu kemarahan yang meluap bertahun-tahun, melihat ketidakadilan di dalam papan catur politik nasional kita. Papan catur politik dan dunia kampus. Dunia kampus itu menjadi religious discourse, bukan akademik, bukan scientific. Religious discourse menjadi suatu wilayah yang dikuasai oleh kekuatan-kekuatan keagamaan. Nggak tahu dari mana datangnya, itu Islam, apa namanya, segala rupa macam gitu. Lalu dunia politik nasional kita, ini bukan political discourse, ini bukan urusan bagaimana konstitusi diperdebatkan, ini bukan bagaimana rakyat. Kita telah bergeser sebagai suatu bangsa. Itu kita punya orientasi primordial. Kita dulu menjunjung tinggi kata umat. Umat. Dan pasca kemerdekaan, umat itu penting tapi boleh tidak penting. Karena ada representasi baru namanya rakyat. Saya membayangkan di papan catur tingkat nasional itu diskursus itu tentang rakyat. Apakah rakyat itu mau diberi nama, kayak aku memberi nama Bung, Revolutionary Marhain. Luar biasa. Berarti udah kelihatan tukang Sobari ini pengagum Bung Karno dong. Dalam satu sisi macam itu, tapi Bung Karno mendefinisikan Marhain itu satu segmen petani khusus. Kalau aku Marhain itu rakyat Indonesia dalam keseluruhan, yaitu orang-orang militan, orang-orang yang penuh kesabaran, yang ingin berubah. Dan kalau penguasa itu menginjak-injak mereka, mereka triwikrama Bung. Marhain revolusioner itu mampu bertriwikrama, menjadi raksasa besar, mengguncang istana, mengguncang parlemen. Nggak ada yang bisa melawan. Ketika rakyat bertriwikrama, itu momentum yang kita kenal dalam urusan kebudayaan. Kita punya kemarahan yang namanya amuk massa. Amuk massa, itulah yang ku bilang. Makanya sedemikian penting itu bagi saya mengenai rakyat. Kita ini diam, orang-orang diam. Nah, tempo hari itu masalahnya dikuasai religious discourse. Seolah-olah Indonesia ini, dan itu hanya oleh segelintir makhluk yang tidak bisa kita terima. Segelintir makhluk yang menafikan NO. NO tidak ada, ini kita ini yang ada. Indonesia ini kalau tanpa kita ini masih menyembah berhala dan sebagainya. Nampar wajah gua itu. Marah, maka gue tulislah itu The President. Aku numpang kewibawaannya presiden untuk melawan orang-orang macam itu. Jadi isu The President apa isinya? Intinya? Inti sarinya saya menumpang kewibawaan dan posisi presiden yang mencoba membuat perlawanan politik terhadap kekuatan-kekuatan macam itu. Nah, aku ada di sana, ada di balik itu, dan aku meromantisasi Bung, meromantisasi presiden itu begini, dia punya panglima. Sampai tahun 2022 itu. Sampai ini selesai tahun 16 atau 17, aku nggak begitu. 16 atau 17. Dan kesadaran itu pulih lagi kapan? 2022, 2023. Tahun-tahun itu sudah ada dalam pertanyaan-pertanyaan. Apakah aku ini berjalan di jalan yang
betul-betul benar sebagaimana aku yakini, ataukah aku sebenarnya termakan oleh gagasan kita sendiri, yaitu gagasan kita itu ingin punya pemimpin, ingin punya pemimpin yang datangnya dari rakyat. Pemimpin, presiden itu just common people, tapi memiliki sesuatu yang kita luhurkan. Tidak perlu istimewa sekali. Akan bagus kalau memang dia datang dari kalangan rakyat. Nah, saya kan lalu merasa menemukan satu jawaban barangkali ini. Barangkali The ini. Carpenter from Solo River. Solo River. Bengawan. Solo. Ya begitu, Bung.